orang-orang Galilea, ini kata malaikat, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara seperti kamu melihat dia naik ke langit. Akan datang kembali seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Iya, Dia itu kan untuk terangkat semua dengan manusia, jasad. bukan untuk orang tertentu. Dia terangkat dengan jasad. Iya, itu kan maksudnya untuk Ketika dia datang kedua kalinya, dia dengan apa? Suara saja atau lengkap dengan jasad? kalau namanya lengkap dengan jasad, Juma, itu untuk semua manusia. Ini kan hanya untuk orang-orang tertentu. Itu tafsiranmu. Oke Itu lah. tafsiranmu. Ini Oke. malaikat yang berkata. Malaikat itu berkata kepada mereka, Jadi- hai orang-orang Galilea. Jadi ginilah, aku bukan dari bumi ini, aku turun dari atas. Coba aku tanya dulu, maksudnya atas di situ apa? Oke, Anda coba lihat di dalam kitab Anda sendiri. Bagaimana kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi, makhluk-makhluk langit dari atas, Opauranios, sama seperti Yesus yang berasal dari atas. Berarti dia dari surga, ya kan? Tidak ada tertulis surga di situ. Itu langit. Jadi, langit. Bu. Aporanios. Oke, berarti dia dari langit. Iya, dari langit. Apakah manusia dari langit? Sama seperti makhluk-makhluk langit. Berarti Iya, bukan cuma Yesus makhluk langit. Dengar dulu Bang Juma. Makhluk-makhluk langit, Iya. dari langit. Yes. Oke. Apakah manusia dari langit? Makhluk-makhluk lainnya semuanya dari langit. Kita semuanya ini berasal dari langit. Tak ada Dari mana manusia pula yang berasal manusia dari langit? Ya, betul. Kejadian 6 nomor 3. Baca. Baca, Bu. Baca. Bantahlah terus ya. Oke, inilah coba. Dalil. Dengar Saya dulu, bantah dengar dengan dulu, dalil, bro. Bu. Dengar dulu. Aku ada sebelum Abraham ada. Siapa dia coba? Itu Adam jauh lebih hebat. Kalau cuma gara-gara itu, Adam ada lebih dulu daripada Abraham. Bahkan Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Baca Amsal 8 nomor Sekarang 20 sampai gini, 22. oke. 22. Sekarang ginilah, aku ada sebelum Abraham ada. Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Oke, bantah terus Juma. Oh iya dong, harus dong. Siapa yang mau dibodohin? Bacakan lagi. Oke. Ketika Lagi. Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah pada kami Allah itu ya, ya Tuhan. Oke, Ya. Tuhan aja kita bilang, atau guru, atau nabi, suka bilang Terus? kan gitu. Terus? Hai Filipus, sudah sekian lama engkau bersamaku. Kenapa engkau tak menyadarinya? Dengan melihatku engkau telah melihat dia Bapa. Maksudnya? Yesus menjawab itu, Bung. Iya. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Loh, suaranya bukan ke tidak bisa situ kau larinya. dengarkan. Gini Wajahnya Juma. tidak kau pernah lihat, suaranya Pola pun tidak bisa kau pikirmu dengarkan. Juma hanya untuk membuat Yesus itu sebagai utusan, sebagai nabi. Silahkan. Yesus Silahkan. yang berkata. Iya, silahkan. Yesus Lah, yang membantai imanmu iya, itu. silahkan, kan nggak kularang. Makanya. Oke, Kenapa gini kau bantai Juma. Yesus? Yesus Gini, berkata. Juma. Sekarang Yesus gini, ku kasih samamu pola pikir yang agak Bapa sehat mengutus sedikit. aku. Dengar dulu. Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Berarti yang dilihat oleh Filipus itu Bapa atau bukan? Meow. Belajar itu penting, kawan. Belajar itu penting. Biar tidak menjadi manusia terkutuk selamanya. Belajarlah. Jangan kau menyembah manusia. Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Bukan wujudnya, bukan fisiknya, karena Yesus itu manusia. Sedangkan Bapa bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Bapa bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Komal, lu usah ke mute dulu. Udah. Silakan. Ini sekarang kau Yesus versus kau ya. Sekarang Saya gini mewakili lagi, Yesus. Sekarang gini, dengan Panggil saya melihatmu, Yesus, panggil saya Yesus, Bang. dengar dulu, dengar. Panggil saya Yesus karena saya Satu-satu wakilnya di sini. kawan. Gini Bang, Kamu kalau wakilnya diskusi Paulus, itu saya jangan wakilnya abang ngomong Yesus. terus. Paham?
Kalau abang diskusi, abang jangan ngomong terus bang. Abang menang ngomong aja. Saya sedang membantah tuduhanmu kalau saya adalah Tuhan. Yang nyuruh kau Tuhan siapa? Loh, Emang kamu saya layak? wakilnya Yesus. Emang kamu- Saya kuasa hukumnya Yesus di sini. Juma. Suka-suka gue dong. Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya Juma, mengatakan satu-satu berdasarkan ngomong. Yesus Pelan-pelan dia kau bukan ngomong, Tuhan. Juma. Awas urat lehermu. Oh iya dong. Kebenaran itu harus ditegaskan. host, jangan di-mute. Apalagi orang-orang yang lemah akal kayak ente. Harus. Orang keras saja kok nggak percaya kok, nggak tembus ke kupingmu. Apalagi saya lemah lemot. Satu-satu ngomong Juma. Iya, Satu-satu. kan kita sudah satu-satu ini, Bung. Kau bawa dalil. Diam saya dulu, sebagai diam. wakilnya Yesus, saya untuk menangkis dalil kamu dengan dalilnya Yesus. Apalagi? Tuduhan apalagi untuk kau sembah anaknya orang? Saya Satu-satu sebagai ngomong kuasa apa? hukumnya Yesus Gantian orang akan ngomong. memberikan Anda dalil. Woi, Data, keciluk. pembantah. Kau pun gak sopan ya. Naik-naik komal orang Pelan-pelan. ngatur-ngatur. Gantian ngomong. Ya Dasar udah, open. kamu ngomong. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa? Saya sebagai Yesus mengatakan kepada Anda, tidak loh. Aku sudah mengatakan kepada kalian, Yohanes 5 nomor 37. Sejak kapan kau bisa jadi Yesus? Kau bukan siapa-siapa loh. Anggap saja saya, karena saya mengambil Lo nggak bisa ucapan-ucapan Yesus. anggap-anggap. Nggak Yesus bisa. derita lo, deritamu. Nggak bisa. Saya sudah mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37. Kau bukan Bapak siapa-siapa yang Juma. mengutus aku, Bapak yang mengutus aku. Kau bukan siapa-siapa. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, Alah. suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah, toh, gimana dong? Gimana dong? Host, jangan main Susah kau kalahkan saya, Bung. Susah. gini, dilawan. bilang sama hostmu, jangan main Udah, aku mau dalil lagi untuk kau lanti anaknya orang jadi Tuhan. Dalil apa lagi? Silakan. Sekarang gini Juma. Ya, apa lagi? Udah. Dengan melihatmu, apakah bisa aku melihat orang lain? Bisa. Saya Dari mana pula mewakilkan bisa? orang lain. Kau mirip Saya siapa rupanya? Saya kalau diutus kemudian oleh Pak Jokowi, saya sebagai wakil Pak Jokowi, kalian mendengarkan saya sama mendengar Jokowi, melihat saya sama melihat Jokowi, karena Enggak saya lah. wakilnya, saya Enggak dutanya, bisa, enggak saya bisa itu. utusannya. Orang yang mewakili Indonesia untuk melihat Indonesia, lihat wakilnya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari Host diriku Pukima, sendiri. jangan kau Yesus sendiri yang mengatakan itu. Kalau kamu melihat di dalam Yohanes 1 nomor 18, apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. gantian. Ah tuh, kata Yesus. Itu kata Yesus tuh. Tidak ada seorang pun Udah. yang pernah melihat Tuhan. Tetapi hamba Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan. Siapa dialah moderator yang ini? Kutanya dulu. menyatakannya. Diam kau dulu Juma. Kenapa kau CP? Jangan kau nangis, Siapa moderator CP. ini? Saya moderator, kenapa emangnya? Kenapa di Silakan. terus? Si Ya CP. guru udah lagi ngomong kok ngomong. Loh, kalau kayak gitu barunya menang Gurunda mau ngomong. Kalian mute Ya orang. kenapa memang ini komal kami? Kenapa Ya, sebab emang kau lah bujang. ngatur-ngatur? Sudah kau bantah saya. Saya ini wakilnya Yesus. Ngomong lagi. Kau hanya suka apa Juma? Menang-menang ngolok-ngolok orang aja. Saya ini wakilnya Yesus. CP. Apa kau bilang aku? Kau CP kan? Maksudnya CP apa? Cicak balule. Wih. Bagus kau ngomong kucluk. Udah. Kau bantah aja pengakuan-pengakuanku. Loh, Siapa yang melihat gak nyambung aku pengakuanmu. sama melihat Gak nyambung. Bapa. Sebab aku adalah wakilnya sama Bapa. orang muslimnya kau Gurunda. Sama kami kau gak siapa-siapa. Saya wakilnya Yesus dong. Gimana sih? Sama kau kayak apa? Ada yang ngaku-ngaku nabi, dia katanya dari diangkat malaikat. Ada. Suka-suka dia dong. Sekarang Iya. bantah aja kenabiannya kalau bisa. Iya toh. Suka-sukamu juga lah. Bantah kenabiannya kalau bisa. Alah, kalian aja yang menganggap itu. Iya, derita lu daripada lu nanti anaknya orang, kau nanti saya menjadi Tuhanmu. Siapa Sekarang yang mau? gini Juma, aku tanyalah kau dulu. Dengan melihat Juma, apakah aku bisa melihat Ardiansah? Kalau saya wakilnya,
Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya memang nggak Anda bisa lihat. lah. Coba kamu baca Yohanes 1:18. Sekarang gini Juma, logikamu dulu pengakuan Yesus. mainkan, logikamu Ini dulu kau pengakuan mainkan. Yesus. Lu Yohanes 1 sandal-dalil nomor kau Juma. 18. Ini pengakuan Yesus. Anggap saja saya ya. Saya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskannya. Ayo. Capek kau ngomong Juma, capek. Ayo. Ini pengakuan Yesus. Udah, kenapa hanya pengakuan Yesus yang masalah utusan yang kau bahas, yang lain enggak? Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Itu kata Yesus. Tuh, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Yohanes 1 nomor 18. Ya makanya dia datang dari manusia. Yesus dia pembohong rupanya. Dia pembohong, Yesus itu. Yesus nggak pernah bohong. Jadi ku bilang Ya lah sama kamu dulu. Dengar begitu, dulu, gantian kalau ngomong. begitu, Kau Yesus bisa bukan debat Bapa. enggak? Kau di Kalau agamamu begitu, diajari Yesus sopan bukan santun Bapa. berdebat enggak? Kalau begitu Yesus bukan Bapa. Kalau begitu Yesus bukan Bapa. Karena dia mengatakan tidak ada seorang pun yang melihat Bapa. Pada saat Yesus disunat, dilihat enggak? Macam komal Nonotnya bujang ya dilihat kom. enggak? Pada saat Yesus disunat, nonotnya dilihat enggak? Juma. Oh Juma. Gak ada lagi pertanyaanmu yang lebih biar nampak akhlakmu Pada saat bagus. Yesus disunat, dinetehin, Yesus dilihat enggak? Menurutmu? Dilihat. Ya udah. Nah, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Ya Berarti makanya dia Yesus menjadi bukan Bapa. manusia, nggak jadi Bapa seutuhnya. Loh, tapi tadi katanya Filipus melihat dia Bapa, kuclu. Di mana otakmu? Astaga, CP. Kuclu. Kuclu. Tadi katanya siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Sekarang Itu bukan gini lah maksudnya Juma. melihat wujud Yesus. Bilang sama Melihat ajaran moderator itu, Yesus. bagus Aduh, sikit jadi host. Pingin kali lah kau itu menyembah anak orang, bro. Sekarang gini Juma, masalahnya kalau Apalagi? kusembah anak orang, masalahnya sama muslim apa? Oh bisa, silakan aja. Masalahnya sama muslim apa? Masalahnya agamamu kau ajarkan kepada kami. Sejak kapan pula? Lihat kenapa pula? Sejak kapan pula? Kristen itu anak-anak agama kau sial. ngomong. Beritakanlah bahwa Bible kepada seluruh makhluk. Betul? Betul. Ya sudah, pada saat kau beritakan kepada kami surat kabarmu itu kami tolak. Dengan cara apa? Yang kami urai dong. Kamu mengajarkan kepada orang kami bahwa Juma, Yesusmu itu Tuhan. Tapi Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Gimana dong? Rasa aku gini Juma. Juma satu-satu ngomong, pelan-pelan kau. Ya Diam-diam makanya kau kalau dulu saya pikir. masih ngomong jangan Diam kau kau ngomong, dulu, kuclu. bukan kau aja yang mau Tunggu saya ngomong. diam baru kau ngomong, kuclu. Saya ngomong kau ngomong, itu namanya tolol. Dengarkan saya dulu, baru kau ngomong. Jangan pada saat saya ngomong, kau juga ngomong. Dari tadi Makanya kau ngomong. tabrakan, tuyul. Dari tadi kau ngomong tuyul. Lah, kamu juga ngomong gak pernah diam kok dari tadi. Sejak kapan kau diam? Kamu di mute baru kau diam. Kapan kau diam? Nah, ini baru kau diam. Dengarkan saya. Yesus berkata dalam Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Itu kata Yesus. Berarti melihat Yesus bukan melihat Bapa. Sampai sini otakmu berfungsi? Enggak. Kayaknya otakku lebih jago daripada kau loh. Ya udah, kau jawab ini. Kata Yesus tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Berarti melihat Yesus sama dengan melihat Bapa atau tidak? Robek otak kau kan? Tapi kau ngomonglah. Ya, karena kau nggak ngomong, karena kau bingung mau jawab apa. Enggak bingung. Ya, Yesus mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Berarti melihat Yesus melihat Bapa atau tidak? Seperti melihat Bapak. Seperti melihat Bapa. Bleh. Pingin muntah di wajahmu. Kontol, bagus kau ngomong. Lebih bagus saya ngomong. Saya nggak bicara kotor. Saya cuma mau muntah karena memang itu fakta. Bleh. Sudah dibilang Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa.
Jadi melihat Yesus itu melihat Bapa atau bukan? Seperti melihat Bapa. Memang iya. Kenapa kau? Kok kau yang kepanasan? Ketawa. Aduh, CP. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, kata Yesus. Makanya Yesus heran kepada Filipus. Filipus, sudah sekian lama kau bersama dengan aku, kau masih tanya tunjukkan Bapa itu kepada aku. Dasar cuplis, Bapa itu tidak bisa dilihat. Loh, kenapa enggak kau sambungkan bahasanya? Apa katanya? Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa. Bukan itu sambungan bahasanya itu, Juma. Apanya? Bukan itu sambungan bahasa itu. Gak usah kau bodoh-bodohi kami. Itu sambungannya. Lalu apa Gak sambungannya? ada. Apa sambungannya? Sudah sekian lama kau bersama aku. Kenapa kau gak mengerti katanya? Saya Udah? baca Yohanes 1:18 tuyul. Alah, Juma kau gak usah kau pelintir-pelintir. Makanya kau belajar. Saya baca Yohanes 1:18. Pera Tanjung Utut, jangan kau mute. Yesus berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Si mute bujang ini, ha. Kamu nggak nyambung. Saya Loh. baca Yohanes 1 nomor 18. Udah siap kau ngomong. Ya udah, kau ngomong. Sudah sekian lama kau bersama aku, Filipus. Engkau masih bertanya katanya. Dengan melihatku, engkau telah melihat dia Bapa. bodoh. Apa masalahnya? Karena dia bodoh. Siapa bodoh? Filipus. Loh, kau artikan dulu makna bahasa itu. Yesus Kau sudah artikan berkata, maknanya. Dengar. Telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Kan sudah lama aku datang samamu. Udah pernah ku katakan samamu, aku utusan Tuhan. Bukan itu bahasanya, Juma Utut. Ini maksud daripada kandungan bahasanya. Gak ada maksud kandungan bahasa. Bukan itu arti bahasanya. Kalau itu Gak usah bukan kau bodoh-bodohi maksudnya, orang. kau mundur di dalam Yohanes 1:18. Alah, gak itu arti bahasanya itu. Gak usah sok tahu Alkitab kami. Jadi maksudnya melihat Yesus anak Maria itu berarti melihat Bapa gitu maksudnya. Itulah ucapan Yesus, dengan melihatku engkau telah melihat Bapa katanya. Gak usah kau sambung-sambung. Berarti membunuh Yesus membunuh Bapa gitu. Loh, disitulah kadang Juma. Jangan pengetahuanmu kau bawa ke orang. Tadi kau bilang melihat Yesus, Itu melihat Bapa. sekarang gini, Juma. Berarti Sekarang, menetein Yesus, Juma. netein Bapa gitu. Otakmu Juma, masih ada. Coba kau periksa berani nggak kepalamu. bersumpah bahwa yang kau ucapkan itu Coba kamu jujur? periksa di kepalamu, masih ada otak nggak? Periksa Kau coba. berani nggak bersumpah yang kau ucapkan itu jujur? Apanya? Berani kau bersumpah? Apanya yang jujur? Bahasamu itu, kalimatmu itu. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kenapa langsung kau bilang melihat Bapa? Tadi enggak kau bilang. Loh, ini dalilmu kan? Iya betul. Dengan melihat aku engkau telah melihat Bapa. Betul Oke. kan? Nah, kalau kau memaknai melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, berarti pemaknaanmu itu keliru. Kok keliru pula? Nah, berarti siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa, gitu. Gak usah terlalu jauh dulu kau kaji ke situ cuma. Dengan melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Udah kau artikan aja makna itu. Berarti membunuh aku, Kau membunuh artikan Bapa. dulu. Belum nyampe imanmu ke situ. Ketawa. Berarti membunuh Bapa, membunuh Yesus, membunuh Bapa. Itu gitu. lain cerita. Nanti kita bahas Lain itu cerita. semua. Nanti kita bahas. Lain cerita. Coba nih kau sampai pagi kau tut. Otakmu di mana, kawan? Loh, otakmu di mana? Di kepala aku, Tut. Jadi melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, gitu. Sekarang gini, itu tertulis atau enggak? Tertulis. Jadi Berarti sama melihat Bapa. Kalau melihat artikan Yesus dulu menurutmu. itu. Sekarang kutanya kau, arti makna itu apa coba lah? Oke, kalau saya memaknainya, Yesus itu adalah utusan. Apa yang Yesus katakan? Dia Jadi Bapa mengatakan utusan. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34. Jauh kali kau mencari dia utusan. Dalam Makanya otakmu, kau ke gereja, dalam jilat otakmu mantan hanya pendeta. utusan. Kalau kamu tidak sanggup berdiskusi dengan saya, kamu turun. Si mute baby ini. Kau turun kalau kau nggak sanggup diskusi dengan Bang Suma. Karena saya akan menyajikan data-data dari Jangan Bible di-mute. sendiri. Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman
firman, maka dia adalah Allah. Maka dia adalah Bapa. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Bapa. Nah, dia Musa mengaku Bapa. Elohim. Kejadian Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun. Dan Harun adalah nabimu. Siapapun, kata Yesus, yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Bapa. Tapi bukan makna Bapa yang sesungguhnya, Kamfred. Kok turun? Gak ada ilmu, turun diskusi, cuman mau membodoh-bodohi orang. Sorry tak ada orang Islam yang bisa kau tipu dengan pola pikiran kau itu yang kau akal-akali. Siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Siapa yang meludahi aku sama dengan meludahi Bapa. Siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh Bapa. Yesus pernah dibunuh 3 hari. Berarti Bapa pencipta langit dan bumi pernah dibunuh. Otak kau periksa, jangan-jangan pindah ke tumit. Otak kau periksa, kawan. Bagaimana mungkin melihat Yesus melihat Tuhan, melihat pencipta alam semesta? Mengandung Yesus 9 bulan sama dengan mengandung Bapa pencipta langit dan bumi. Kawan, periksa otakmu masih ada kagak? Halo Bang. Ya, halo juga. Berarti kalau Tuhan Yesus itu maksudnya dia punya Bapa atau tidak? Dia punya Bapa dong. Baca Amsal 3 nomor 11-12. Yesus itu orang saleh. Yesus itu orang yang taat akan didikan Tuhan. Makanya dia disebut dari hubungan seks atau tidak? sama seperti Hawa. Masih istimewa Hawa daripada Yesus. Hawa tidak punya ibu. Dia cuma punya ayah. Punya bapak namanya Adam. Hebat mana? Kalau Yesus dilahirkan itu wajar, dia berasal dari rahim wanita. Hawa dilahirkan di atas muka bumi ini tanpa proses kandungan. titik di situ, Bang. Jauh lebih hebat saya bisa Hawa tanya daripada atau Yesus tidak? bagi Saya bisa orang tanya yang atau tidak? berakal. Tadi Hawa dilahirkan, betul? Yang kamu Dilahirkan katakan, bukan Bang. proses kandungan. Dilahirkan maksudnya diadakan. Dari tidak ada menjadi ada. Dan dia hanya berasal dari tulang rusuk. Yesus Ya, berasal bilang dari saja diciptakan darah, lah. berasal dari air, berasal dari daging, berasal dari tulang, berasal dari saripati makanan, berasal dari saripati makanan yang dimakan oleh Maria. Hawa kagak, jauh lebih hebat Hawa daripada Tuhan kau itu. Yesus masuk ke dalam rahim, diproses 9 bulan, dilahirkan, Abang, kemudian wajarnya Hawa dan Adam itu dilahirkan atau diciptakan? Adam boleh dikatakan dilahirkan bumi, dilahirkan alam semesta, karena dia berasal dari apa yang Tuhan katakan sebagai tanah. Dari tanah Adam diciptakan, kemudian berarti Ya, Adam diciptakan, dilahirkan bukan oleh dilahirkan. bumi itu sendiri. Diciptakan kan, Bang? Semua di luar Allah itu adalah ciptaan. Semuanya, semua di luar Allah itu adalah ciptaan. Hanya proses penciptaannya saja yang berbeda. Ada yang diciptakan tanpa ayah ibu, ada yang diciptakan ayah saja tanpa ibu, ada juga yang diciptakan lengkap ayah ibu, dan ada juga yang diciptakan hanya ibu tanpa ayah. Itu hanya sesuatu yang sangat kecil bagi Allah. Tak ada yang tidak bisa kalau Allah ingin menciptakan. Tak ada. Semuanya bisa Allah lakukan. Oke? Allah Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Jangankan tanpa ayah ada ibu, tanpa ayah, tanpa ibu aja Kak, bisa. Bisa Allah itu. Bukti, Adam, ada ibu? Nggak ada. Ada ayah? Nggak ada. Bisa, bisa. Hawa, tanpa ibu, hanya ada ayah. Bisa, bisa. Itu Kalau fakta. Bang Suma sudah mendalami Alkitab, kalau menurut saya
Kalau pertanyaan saya ini, apa itu Firdaus? Kalau yang Abang Suma tahu. Firdaus surga, satu dari nama-nama surga yang ada. Firdaus, Paradiso. Kenapa rupanya, Bung? Lalu kenapa itu namanya apa tadi surga? Firdaus, Paradiso dalam bahasa Yunani. Ya, itu apa itu surga? Ya, nama dari beberapa nama dari surga. Nama salah satu dari surga. Untuk orang yang sudah mati ya. Surga itu pasti untuk orang yang sudah mati. Lalu Mati kalau dulu. yang bangkit naik ke surga itu surga apa lagi, Bang? Itu bukan surga. Yesus tidak pernah ke surga. Yesus terangkatnya ke langit, Bung, bukan ke surga. Menurut kepercayaan masing-masing saja kan? Dalil di kitab Anda sendiri yang mengatakan, yang tadi yang saya bacakan Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, "Mengapa kau berdiri melihat ke langit?" Itu langit. Langit bahasa Yunaninya apa? Uranon, Uranos itu adalah langit. Yesus ini yang terangkat ke surga, padahal kata surga di situ juga tertulis Uranos. Berarti ini hanya tipuan pengarang kitab Anda yang tadinya terangkat ke langit ditulis surga untuk nipu agar kalian itu terjerat dengan agama Kristen, agar kalian itu jatuh cinta kepada agama Kristen. Padahal di situ dikatakan Yesus terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Di situ dikatakan Uranos, bukan Paradiso. Lembaga Bible Indonesia telah menipu kalian secara berjamaah. Coba Anda baca original teksnya. Tertulis apa di situ? Paradiso atau Uranos? Uranos. Uranos artinya apa? Langit. Kenapa diartikan surga? Supaya menipu orang. Supaya banyak menjerat orang. Supaya banyak orang menjadi Kristen. Semakin banyak orang menjadi Kristen, semakin banyak menjadi pengikut iblis. Iblis menginginkan banyak pengikut. Tadi Anda yang bertanya tentang Alfa dan Omega, bukan? Coba Anda lihat tuh. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihatnya ke langit. Yesus datang lengkap dengan jasadnya. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 26. Jadi nggak boleh umat Islam itu ditipu-tipu. Karena Yesus sendiri, kitab Anda sendiri yang memuntahkan itu. Kok bisa kayak gitu, Bang Suma? Al-Qur'anku yang mengatakan, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Mereka mencoba membuat makar tipu daya muslihat, tetapi aku Tuhan membalas tipu daya mereka. Sehingga tanda-tanda pembalasan Allah kepada kalian orang-orang kafir adalah Bible-mu sendiri yang kau karang sendiri, yang membuka kedok kepalsuan agama kalian sendiri. Itulah cara kerjanya Allah. Membongkar tipu daya muslihat kalian dengan alat yang kalian pakai untuk menipu. Seibarat kata Anda datang ke rumah saya nih, bawa produk, Anda promosikan. Produk saya, sabar. Produk saya begini, wow. Begitu saya ambil produknya, saya teliti, Anda mengatakan ini emas. Kata Anda, ku ambil produk yang Anda promosikan itu. Begitu kuselidiki ternyata bukan emas. Ini hanya karet. Jadi yang membongkar kesesatan dan makar kalian sendiri adalah produk kalian sendiri, adalah benda yang Anda jual kemana-mana. Apa itu? Bible dan ketuhanan manusia bernama Yesus. Jadi Bible Anda sendirilah yang akan membongkar kebiadaban, kesalahan-kesalahan orang-orang terdahulu untuk mengajak anak keturunan Adam menyembah kepada sesamanya makhluk. Al-Quran hanya sebagai bahan peringatan saja.
Tapi yang mengatakan kemudian bahwa Yesus bukan Tuhan, Bible itu sendiri. Yesus tidak disalib, Bible itu sendiri. Kristen masuk neraka, Bible itu sendiri. Bible lah yang mengeluarkan isi perutnya. Al-Quran hanya mengingatkan saja. Al-Quran datang sebagai bahan peringatan kepada seluruh umat manusia. Bible datang untuk membuka aib daripada penganutnya itu sendiri. Kata siapa? Bang Suma, coba. Apa yang Anda bisa suarakan sekarang? Tentang konsep ketuhanan, saya bantah ketuhanan Anda melalui Bible. Tentang Tuhan, Yesus adalah Tuhan, ku bantah dengan Bible. Yesus bukan Tuhan. Yesus disalib, ku bantah dengan Bible. Yesus tidak disalib. Paulus adalah rasul, ku bantah dengan Bible. Paulus bukan rasul. Semua akan dibantah oleh Bible itu sendiri. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Itu judulnya. Lalu menurut abang Yesus itu disalib atau tidak? Tentu tidak. Tanya apa alasannya? Tapi kenapa kalau debat kemarin waktu Pak siapa itu yang dari Ambon ini, dia bilang Yesus disalib, Kainama. Oh, yes, saudara, guru saya itu melakukan pendekatan Bible. Di Bible memang dikatakan Yesus disalib. Tapi kalau kita mengurai secara detail, kita kritisi Bible, Bible sendiri yang mengatakan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, dan ketika disalibkan, ketika dia digantung, orang itu tidak mati tapi hidup, dia hanya pingsan, sehingga dia dibangkitkan, bukan dibangkitkan dari kematian, tapi dibangkitkan dari pingsan. Itu Bible, bukan Quran. Bible loh yang bercerita. Ini cerita merek Bible. Ya. Lalu, apa buktinya? Silakan. Dari sejarah yang didapatkan lalu ditaruh itu semua di Google, itu berarti salah dong. Saudaraku, kalau Anda bercerita tentang sejarah penyaliban, sejarah lo ya, sejarah, maka Anda harus dudukkan perkara sejarah itu berdasarkan dengan zamannya Yesus. Kitab Anda dituliskan kapan? Maksudnya gini bang, kan misalnya nih, ini misalnya terlepas dari situ kan, kalau penulis sejarah itu tidak bisa langsung ditulis pas waktu terjadinya hal itu, kalau menurut saya. Tapi mungkin setelah berapa tahun kemudian baru ditulis, bukan langsung ditulis pada saat kejadian. Oke ya. Sekarang saya tanya sama saudara saya nih, tolong tunjukkan di antara seluruh penulis Bible, siapa di antara mereka yang adalah nabi? Penting ini untuk Anda jawab, silakan. Siapa di antara penulis Bible Perjanjian Baru adalah nabi, utusan Tuhan? Kalau kita mengenal mereka sih itu rasul, bukan nabi. Berarti dia bukan nabi kan? Iya, bukan nabi. Dia itu bukan rasul. Bukan nabi. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan. Di dalam Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkan perkataanku ini, kata Tuhan. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatannya, dan aku Tuhan akan berbicara dengan mereka dalam mimpi. Pertanyaan saya, di Bilangan 12 nomor 6, mudah-mudahan saya tidak keliru menyebut, Bilangan 12 nomor 6. Nah, siapa di antara penulis Perjanjian Baru yang mengalami penglihatan sesuai dengan syarat yang diberlakukan Bilangan 12 nomor 6 ini? Ada. Lukas tidak, Markus tidak, Yohanes tidak, siapa lagi? Paulus tidak, Petrus tidak.
Siapa? Tidak ada. Berarti catatan-catatan yang muncul di dalam buku yang Anda katakan kitab itu hanya buku sejarah yang dituliskan oleh orang lepas yang tidak diketahui siapa mereka. Termasuk Paulus tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Termasuk Lukas, Markus, Matius, penulis Yohanes, penulis Matius. Tidak diketahui siapa orang-orang ini. Karena mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Hanya kalian yang melantiknya rasul, mengambil istilah dari Al-Quran, melantiknya menjadi rasul. Padahal mereka bukan rasul, mereka adalah pewarta. Bahasa kita wartawan, catatannya surat kabar. Makanya kitab Anda disebut apa? Kabar gembira, Evangelion. Kenapa dikatakan Evangelion? Kalau menurut saya sih mereka tidak ambil dari Al-Quran, Bang. Kenapa? Mereka tidak ambil dari Al-Quran. Betul, mereka memang tidak mengambil dari Al-Quran karena mereka mencatatnya di abad pertama, abad kedua. Masalahnya sekarang mereka menceritakan kisah tentang Yesus tapi tidak bertemu dengan Yesus. Mereka mau dikatakan nabi bukan nabi, dikatakan rasul apalagi bukan. Rasul Petrus atau Rasul siapa itu yang muridnya yang menulis tentang dia dan mewartakan dia punya apa yang dia lihat, itu salah berarti ya? Saudaraku, buku Petrus itu Anda harus tahu bahwa buku Petrus itu ditulis pada tahun 65 Masehi. Bahkan ada di antara penemu dari bapak-bapak gereja sendiri yang mengatakan Petrus ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Yesus hanya mengajar antara tahun 30 sampai tahun 33. Ketika Petrus murid Yesus ada bersama dengan Yesus antara tahun 31 sampai 36, lalu si Petrus murid Yesus ini nanti menulis di tahun 81 sampai tahun 96. Pertanyaannya, apakah si Petrus murid Yesus ini penghafal? Sehingga dia menghafalkan semuanya apa yang dia alami bersama dengan Yesus. Nanti tahun 96, apa yang dihafalkan dituangkan di atas kertas. Apakah betul Petrus seorang penghafal? Berarti yang menulis Petrus bukan murid Yesus, tapi orang lain yang menuliskan dari hasil penyelidikan atau jiplak dari catatan-catatan buku-buku yang lain. Itu jawabannya. Tidak ada satupun murid Yesus menulis perkataan-perkataan Yesus pada zaman Yesus. Tidak ada seorang murid pun yang menghafalkan sabda-sabda Yesus. Tak ada. Tak ada. Lalu dari mana orang-orang menulis Bible? Ada yang menuliskan di tahun 64 sampai 67 seperti Markus. Ada yang menuliskan kitab Matius antara tahun 80 sampai 83. Ada yang berkata Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140. Ada yang berkata Lukas ditulis tahun 80 sampai 85. Ada yang berkata kitab Wahyu tahun 90 sampai 96. Lalu orang-orang ini siapa, Rek? Tak ada yang tahu. Nanti belakangan baru disebutkan penulisnya, Matius, Petrus, Yohanes. Padahal sebelumnya tidak diketahui siapa penulis buku-buku tersebut. Makanya ketika baru masuk ke Indonesia dikatakan apa? Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas. Itu pertama saat masuk ke Indonesia. Masih ada kata karangan. Lama-lama dihilangkan. Supaya apa? Supaya bisa menjebak banyak orang. Gitu, Bang. Gimana Bang, Mardo Tomasoa? Baik, baik. Ayo
bang, kita cari kebenaran bang, kita gali kebenaran itu. Jangan mau diperbodoh oleh agama yang datangnya dari barat. Ingat, Kristen apapun sektenya, bukan orang Yahudi yang mengajarkan. Catat itu. Ya, bukan Catat orang itu. Yahudi, tapi Kristen, apa itu makna Kristen? Maknya apa itu? Maknya Kristen itu menurut abang itu apa? Itu Sama seperti saya, Bung. Saya waktu saya masih mahasiswa, masih sering mendengarkan anak-anak muda kemudian menyatakan diri mereka sebagai slankers. Mereka adalah pengikut slang. Mereka suka dengan kakak vokalis slang. Ya, mereka membuat baju, mereka membuat catatan-catatan, mereka membuat pamflet, mereka bikin kegiatan-kegiatan mengatasnamakan pengikut kakak slang. Tapi sayangnya slang kakak nggak mengenal mereka. Sama seperti kalian mengangkat satu simbol tanda sebagai orang yang mencinta kepada Yesus akibat dari ajaran-ajaran orang terdahulu dengan mengatakan diri kalian Kristen, pengikut Kristus, padahal Yesus tak mengenal kalian. Coba Anda baca Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Mana akhirnya, mana awalnya ini ayat? Lanjut. Ayat itu memang kan ada tertulis kalian yang pembuat kejahatan, bukan kalian yang mengikut aku. Yang mengikut Yesus mustahil Kristen, abang. Pengikut Yesus itu Yudaism. Tidak ada pengikut Yesus itu Kristen, gak ada. Kristen itu pentuhan Yesus. Bedakan pengikut. Dengar, Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Ya. Mereka mendengarkan aku Ya. dan mengikuti aku. Ya. Aku sunat, pengikutku Tidak sunat. Karena itu ada sunatnya sendiri, bang, bukan begitu. iya, berarti Anda bukan pengikut. Lalu kalau misalnya Yesus mengajarkan berikan. Anda bukan pengikut berarti. Kan Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku Ya, betul. dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Aku sunat, pengikutku. Sunat dalam Kristen bukan begitu, bang. Berarti kalian bukan pengikutnya, Cahayu. Seperti yang abang Anda sudah menjawab. Kan tadi Bang Suma sudah katakan, Kristen itu bukan pengikut. Kristen itu pentuhan Yesus. Bedakan Ya, karena antara dia pengikut paling Yesus dengan pentuhan Yesus. Pengikut Yesus nyembahnya hakikat yang ada di langit. Pengikut Yesus, penyembah Yesus menyembah anak Maria yang ada di bumi. Kami mengistimewakan beliau itu karena begitu. Itu sanggahan Anda. Ya. Anda tidak mengistimewakan dia, Anda menghinakan dia. Yesus itu malu di hadapan Tuhannya, bang. Makanya Kristen itu disebut sebagai pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 13 nomor 50. Semua pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kenapa Yesus menyebut orang yang memanggil dia Tuhan, bermujizat, mengusir setan, apalagi bernubuat pakai nama Yesus diusir? Kenapa? Karena semua yang diajarkan Kristen tidak ada dari kehendak Elohim. Coba, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Bukan atas kehendak Bapa. Atas kehendak siapa Kristen ke gereja hari Minggu? Bukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa orang Kristen makan babi? Bukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat? Bukan kehendak Bapa. Berarti tidak ada kehendak Bapa yang dilakukan oleh Kristen. Oleh karena itulah Kristen diusir, ditendang dengan tendangan penalti tanpa bayangan ke neraka.
Itu pengakuan Yesus. Coba disadari dulu. Abang kurang mendalami tuh. Loh, kalau saya kurang mendalami, coba Anda baca Matius 7 dari nomor 15-nya. Dari nomor, Matius Iya, Bang, 7. saya baca, Bang. Ya, coba silakan. Coba Anda baca Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ah, tuh. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Matius 7. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ini Bukan setiap ini dari orang abang yang punya sudut memanggil pandang aku Tuhan. bagaimana? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaannya, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Atas kehendak Bapa atau kehendak gereja? Atas kehendak sendiri, Bang. Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Berarti Anda diusir karena Anda tidak melakukan kehendak berdasarkan kehendak Bapa, tapi berdasarkan kehendak sendiri. Mumpung masih ada waktu, belum meninggal Anda, belum dikubur Anda, apakah Anda ingin diusir Yesus? Anda sudah tahu Anda menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Semua yang menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa, dia akan diusir dan dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan. Apakah Anda ingin diusir ke neraka? Sudahlah, untuk masalah neraka dan itu kan kita nggak tahu, abang juga nggak tahu neraka itu kayak gimana. Yesus sudah mengatakan itu, Bung. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celaka. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celaka. Celakalah engkau wahai orang munafik, celaka. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang pertanyaannya, orang Farisi mana yang keluar dari Yerusalem mendirikan sebuah agama, dan apa nama agamanya? Jawab. Ada agama Kristen. Bagus sekali. Ikuti mereka. Bagus. Kita cuma ikuti apa yang di dalam Alkitab tertulis. Anda sudah mengakui bahwa agama yang didirikan oleh orang Farisi di luar Yahudi adalah agama Kristen. Bagus. Berarti Anda sedang mengakui bahwa orang Kristen adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Selamat. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda ingin masuk ke neraka? Ya, kan pertama kan saya mau bilang juga, abang juga tidak tahu neraka itu kayak mana. Saya bukan menganut agama yang diajarkan oleh orang Farisi. Saya di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas dijamin surga. Tapi masuk Al-Quran neraka dulu. surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang mendirikan sholat, bagi mereka sudah ada warisan, yaitu warisan surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Jaminan surga. Saya sudah punya warisan. Nah, Anda juga punya warisan, tapi warisannya neraka. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana dong? Membuat kejahatan. Yang membuat kejahatan itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Anda mengatakan kehendak saya sendiri. Ya. Sementara syarat masuk surga harus berdasarkan kehendak Bapa. Karena di dalam dia ada jalan keselamatan dan kehidupan. Nah, itulah nanti jawaban Anda ketika Anda dihakimi. Weh, bacok,
Kenapa kau menyembah Yesus? Karena di dalam dia ada keselamatan. Nah, membelakang, ditendang sama malaikat. Ya, kedua, masuk ke neraka. Jawablah itu nanti. Sampai di pintu situ tuh kita semua nggak tahu. Loh, sudah dikasih clue-nya sama Yesus. Matius 7, nomor 15 sampai Dia nomor membuat 23. kejahatan. Perasaan kalau di dunia nyata sih. Yang membuat kejahatan yang masuk ke sana kan, Bang? Iya, yang menyembah Yesus. Iya. Yang berbuat kejahatan itu yang menyembah Yesus. Dalilnya sudah nyata kok. Masih dibantah gimana abangku ini? Saya menyembah dia karena dia itu luar biasa. Ya itu nanti Anda jawab. Iya. Tapi pokoknya yang menyembah Yesus Itu- dengan alasan apapun, semuanya akan ditendang sampai ke neraka. Silakan aja Anda mengatakan itu nanti pada saat dihakimi. Saya menyembah dia karena dia luar biasa. Ya. Nah, kata Yesus apa? Nyala daripadaku. Kamu adalah pembuat kejahatan. Mungkin mana itu? Berarti Sudah dibocorkan. beliau juga ada saat menghakimi saya di sana ya. Ya luar biasa. Oh iya dong. sekali pemimpin saya. Yohanes 12 nomor 48. Yang lain di atas itu dengar ya. Jadi beliau di atas itu ada juga. Ya, Maksudnya? Selamat malam. Jadi beliau di atas itu yang Abang semua bilang itu ada juga, berarti luar biasa Tuhan Yesus saya ya. Sudah ada di sana ya. Terima kasih. Udah bang, Jadi susah. siapa yang mengikuti dia luar biasa. Ah, Yesus sunat, Anda ikuti nggak? Kita itu sudah disunat dengan rohani, Iya. dengan roh dan kebenaran dan hidup. Gimana Terima rohaninya kasih yang sudah disunat? mendengar. Yesus disunat kulupnya. Anda rohaninya yang disunat. Ya, karena hidup dengan rohani yang sangat tenang dan damai. Hidup dan dengan rohani. Kenapa Anda masih punya jasad kalau hidup dengan rohani? Saya lihat Anda ke gereja dengan jasad, bukan dengan rohani aja. Ya, Itu bahasa kan kita tipu-tipu manusia itu. punya roh. Kan? Lah, berarti Bang Suma, semuanya betul manusia nggak? hidup dengan rohaninya. Kita manusia ini punya roh enggak? Iya dong, Yesus juga Ya. punya roh, makanya Yesus ketakutan karena dia manusia. Ya. Saya bertanya. Boleh. Kalau menurut saya, Ya itu Dia menurut itu- Anda, menurut Yesus tidak. ya karena bukan menurut orang lain kan. Kalau menurut Ya. Anda kan menurut orang lain. Saya menurut Yesus dong. Ya, Saya menurut Yesus, saya kan wakilnya Yesus. Zulkifli, boleh Oh, iya, saya betul. bertanya Zulkifli? puji Tuhan ya. Mana pujianmu kepada Tuhan? Mana buktikan? Jangan kau cuma mengatakan puji Tuhan ya. Mana pujianmu? Sebutkan. Saya mau dengar. Apa pujianmu? Ya, Apa? Puji Tuhan itu seperti bersyukur begitu. bersyukur kepada Iya. Tuhan apa yang Mana? diberikan. Kau apa bersyukur? hidup. Bersyukur apa? Bersyukur kau malah menyembah kepada makhluk Tuhan, bukan menyembah ke Tuhan. Bilang insya Allah aja langsung. Sama dengan abang dong, kalau misalnya bersyukur kan insya Allah. Nah itu. Insya Allah kau bersyukur. Tapi yang tadi abang bilang dia pas kita sudah meninggal ini ke sana lalu Bolehkah saya lagi semua tidak bertanya? ada semua lalu ada Yesus di situ ya? Yesus ada di langit dan dia akan datang untuk Ya. yang kedua kalinya menghakimi Kristen. Dia datang akan menghakimi Terima kasih. kalian. Kalian akan dihakimi oleh Yang membuat Yesus. kejahatan bang. Hah? Kalian yang membuat kejahatan. Masa? Coba baca dengan lengkap Kasih lagi Matius sama 7:22. manusia seperti dirimu Coba. sendiri itu Kristen yang Itu ajaran Taurat. Ajaran dari Kristen. Bukan ajaran Kristen itu. Itu ajaran Taurat. kasihlah musuhmu jika pipi Itu kanan ajaran ditampar, Taurat berikan itu. juga pipi kanan. Itu sudah batal itu, Bang. Itu ajaran Iya, kan, Taurat. sudah baca itu.
Itu pelajaran Sudah, tentang kasih. Matius 22. Matius 22 Ya. nomor 34. Itu sudah Bukan dibatalkan. yang Itu melekat ajaran di Taurat hati itu. semua orang Kristen itu, kasihilah sesamamu manusia Itu seperti bukan diri ajaran sendiri. Kristen, Cak Ayu. Itu dari Itu mana, Bang? ajaran Taurat. Mana Zuma bolehkah saya Itu hanya umat bertanya lagi, Zuma? Kristen. Gitu loh, Bang. Itu bukan ajaran Kristen, Cak Ayu. Itu ajaran Taurat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karena ada di Karim. dalam Alkitab seperti itu ya. Iya, kita tapi pelajari. itu ajaran Taurat, Tuyul. Baca Matius 22. Coba kau baca Matius 22. Baca. Ya. Biar kau belajar, Matius 22. kawan. Ye. Coba belajar Ki dulu supaya jangan Ki asal bicara, pakai ilmu Ki ngomong. Matius 22 seng, kalau odong ini kan sudah. Nah, kamu baca Biasa nomor dengan 34. Baca nomor 34 sampai nomor 40. Apa Nabi bilang Yesus di situ? Ini ayat 22 kan, Bang? Ini Matius 22 nih, Bang. Matius 22 nomor 34 sampai nomor 40. 34. Ya, sampai nomor 40. Sampai nomor 40. Coba saudara saya baca, silakan. Hukum yang terutama, yaitu kan, Bang, Iya, keren. Baca Maki. ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Orang Farisi. Yesus telah- Nah, Bukan orang Kristen kan? Baca Yesus telah terus. membuat orang-orang Saduki itu Saduki. bungkam. Berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, Bertanya, seorang ahli mencobai Taurat, Yesus. bertanya untuk mencobai dia. Nah, guru, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab dalam Yesus hukum kepadanya. Taurat. Dalam hukum Taurat kan? Iya, ada di dalam Oke. Alkitab juga. Iya, baca. Baca terus. Jawab Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, Kasihilah. Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang pertama kedua yang sama adalah? dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nomor Pada 40. kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab. hukum Taurat Para dan nabi. kitab para nabi. Berarti Iya. kasih itu adalah intisari dari hukum Taurat, betul? Ya, Betul? Betul kan? iya betul. Nah, coba kamu baca Efesus 2 nomor 15. Baca. Efesus 2 nomor 15 baca. Efesus. Ya. Ini penyebar tuh. Efesus 2 nomor 15 baca dulu. Nanti saya pinjamkan 100. Abang baca dulu, Saya baca. Dengan matinya anak Maria cucunya Daud di atas tiang salib, oke? Dia telah membatalkan hukum Taurat. Ayat berapa tuh? 15. Efesus Ayat 2 berapa? 15. Matius 2 nomor Efesus 15. 2:15. Ya, sebab dengan matinya anak Daud, anak Maria, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Dah, selesai. Hukum kasih batal. Gantian. Batal hukum Ayat kasih 15. yang tadi. Mana Zulkifli gantian? Batal hukum kasih, Bung. Hukum kasih batal. Sebab dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke? Batal kasih itu. Jadi Kristen tidak ada ajaran kasih. Itu cuman aksesoris saja.
Makanya agama Kristen itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak melalui penjajahan Kristen. Itu fakta. Karena Kristen itu bukan ajaran kasih. Kasih itu cuma aksesoris. Ajaran kasih itu adalah dua inti pokok dari hukum Taurat.